been a Muslim for 16 years, but in the past few years, I have been bothered by some reoccurring issues which have forced me to question my Islamic faith. And recently, I have decided to finally leave Islam, and in this video, I will explain why. Sahabat Muslim, itulah pengakuan seseorang yang telah murtad. Ia mengatakan alasannya meninggalkan Islam dikarenakan ajaran Islam tidak sesuai dengan pemikirannya. Salah satu contohnya ialah Islam membolehkan Rasulullah dan pasukannya menggauli tawanan perang perempuan serta budak wanita tanpa pernikahan, sebagaimana yang tercantum di surat Al-Mu'minun ayat 5-6 yang berbunyi, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Padahal pria tersebut telah memeluk Islam selama 16 tahun. Bahkan semenjak menjadi mu'alaf, ia rajin berceramah lewat akun YouTube miliknya dan mengenalkan ajaran Islam pada pengikutnya. Wah, Mas Bule ini belajar Islamnya dari mana sih? Jangan-jangan belajarnya di bawah pohon pisang ya? Siap bang, salam dari Binjai. Nih kita coba ya bang ya, salam dari Binjai. Perlu diketahui, perbudakan bukanlah produk dari Islam dan telah ada jauh sebelum Rasulullah diutus. Dahulu kala, budak dianggap setengah manusia dan dianggap hina. Bahkan saking tidak manusiawinya, kedokteran Persia sering menggunakan tubuh budak untuk percobaan dan penelitian di dunia medis. Entah mengapa, surat Al-Mu'minun ini selalu dijadikan celah kesalahan oleh para pembenci Islam. Mungkin di bayangan mereka, budak yang dimaksud adalah seperti ini atau ini. Padahal saat itu budak disamakan dengan hewan peliharaan. Jadi sangat tidak terhormat jika seorang majikan menggauli budak wanita yang setara dengan hewan peliharaan. Oleh karenanya, melalui surat Al-Mu'minun, khususnya ayat 6, Allah menegaskan perbuatan menggauli budak tersebut tidaklah tercela. Dengan begitu, budak yang melahirkan anak dari majikan akan merdeka dengan sendirinya, dan anak yang dilahirkan bukan berstatus budak dan mendapatkan gelar Ummu Walad, yaitu ibu yang melahirkan anak majikan. Setelah bergelar Ummu Walad, para majikannya sudah tidak boleh menjual mereka lagi. Dengan begitu, perbudakan akan semakin terkikis dan semakin lama akan terhapus. Ditambah lagi, banyak aturan Islam yang memberikan hukuman denda dengan memerdekakan budak, seperti denda kafaroh bagi suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari saat bulan Ramadan. Maka diwajibkan atas mereka membebaskan budak. Jadi surat Al-Mu'minun jika diterapkan dalam kehidupan sekarang sangatlah tidak tepat, karena perbudakan sudah tidak ada dan melanggar HAM. Maka dalam menyikapi surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, hendaklah dipandang sebagai sejarah untuk dipetik hikmahnya. Sama halnya seperti kita membaca kisah Fir'aun di surat Al-A'raf, yang mana Fir'aun sudah tidak ada di zaman sekarang. Jadi jelaslah, di sini Islam justru menghilangkan perbudakan, bahkan jauh sebelum didirikannya PBB maupun undang-undang kemanusiaan. Bahkan, Nabi memuliakan banyak hamba sahaya. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang menjadi muazin pertama umat muslim. Kemudian ada Zaid bin Haritsah yang menjadi anak angkat Rasulullah. Jadi, jika ada sahabat kita yang baru mengenal Islam, bantulah mereka menemukan jawaban yang mereka cari. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sahabat Muslim, kita patut bersyukur terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Karena di luar sana, banyak sekali yang terlahir dengan kepercayaan yang berbeda, dan hatinya sulit menerima ajaran Islam sebagai agama kebenaran. Bahkan sebagian malah memusuhi Islam. Jangan sampai saudara kita atau bahkan kita sendiri keluar dari agama Islam rahmatan lil alamin, karena hal tersebut dianggap ridah atau keluar dari agama alias murtad. Terkait murtad tersebut, mari kita simak pemaparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana hukumnya orang yang murtad dari agama Islam? Dia muslim, lahir sebagai muslim dari orang tua yang beragama Islam, ya, kemudian dia ternyata pindah agama atau murtad dari agama Islam. Fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa orang yang murtad, ya, dari agamanya, dari agama Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat. Artinya sia-sia ini bagaimana? Hangus. Bahkan bukan hanya hangus amalnya, ya, sebagai bentuk hukuman, sanksi sosial dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi nanti di akhirat Allah sudah menetapkan wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang yang murtad dari agama Islam, mereka adalah penduduk neraka dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bagaimana orang yang masuk Islam? Dia lahir kecil, ya, tumbuh, agamanya tidak Islam. Lalu kemudian dia masuk Islam. Ternyata dia berubah lagi, murtad jadi non-muslim lagi. Nah, inilah yang kita khawatirkan, yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka orang-orang yang kufur setelah beriman, ya. Itu dalam surat Ali Imran ayat 90. Innalladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra lam yakunillahu lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Orang yang kufur setelah mereka tadinya beriman kepada Allah, lalu kemudian semakin bertambah kekufurannya, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat yang lain, innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Ini adalah fenomena orang-orang yang mempermainkan agama. Agama tidak boleh dijadikan alat mencari keuntungan, agama tidak boleh dijadikan sebagai komoditas, agama bukan jadi permainan. Agama itu harus diyakini, harus tertanam kuat di dalam hati. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.